Banyak ya. Bahkan beberapa kali datang ke ICU dan bahkan hampir meninggal ya. Nama saya Niketut Suwadnyani. Saya sudah bekerja di RKZ 32 tahun, bekerja langsung di ICU selama 25 tahun, 2018 menjadi Kepala Instalasi Perawatan Khusus. Salah satunya memang ingin bekerja di kesehatan, ingin menolong orang, ingin membantu orang, dan ingin orang itu kelihatan kembali sehat gitu ya. Karena ICU itu kan perawatan orang-orang kritis ya, jadi datang itu dalam keadaan yang tidak berdaya. Kemudian kita harus membantu dengan segala upaya sampai pemakaian alat bantu nafas ya, karena mereka datang kan ada yang tidak bisa nafas ya. Beban kita ya, tanggung jawab kita sebagai seorang perawat itu berat. Intinya kita bukan Tuhan ya, tetapi bagaimana upaya kita orang itu bisa kembali baik, kembali sehat dan pulih dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Jadi tanggung jawab ada di pundak kita sebagai perawat ICU terutama ya. Banyak ya. Salah satu yang paling terkenang sampai saat ini ya, orang anak muda dengan GBS ya. Dia datang tanpa daya, tidak bisa nafas, akhirnya pakai alat bantu nafas sampai dengan tracheostomi, kurang lebih 3 bulan kita rawat di ICU, sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Bahkan beberapa kali datang ke ICU, datang mencari saya karena waktu itu memang saya yang menerima dan bahkan hampir meninggal ya. Akhirnya bisa terselamatkan. Masih ingat nama-namanya, saya masih ingat kan. Oh iya, harus tuntutannya dan tanggung jawabnya terutama. Selain tanggung jawab juga empati ya. Meskipun kita di ICU bekerja dengan peralatan yang begitu canggih, empati itu tidak boleh hilang. Karena perasaan kita sebagaimana kita merawat dengan hati, Mbak. Lomba perawat teladan Rumah Sakit Pendidikan dan Puskesmas Surabaya. Sebenarnya hanya satu tujuan saya, ingin mengajak teman-teman itu lebih berani keluar gitu ya, berani mengajukan diri untuk keluar berinovasi. Karena salah satu persyaratan untuk mengikuti lomba itu adalah berinovasi. Jadi terkait perawatan pasien berdasarkan jurnal jelasnya ya. Contohnya yang saya tunjukkan kemarin itu dengan PAP bandel, artinya pencegahan pasien yang tirah baring sehingga tidak terjadi pneumonia. Jadi berdasarkan beberapa jurnal kita kumpulkan, kemudian kita aplikasikan dengan teman-teman di rumah sakit dan menunjukkan hasil. Jadi yang tadinya misalnya angka pneumonia tinggi bisa menjadi 0 gitu. Karena saya melihat angkanya di ICU Mbak, waktu itu angka pneumonia kan naik ya, kan itu juga mutu ya, mutu ICU Mbak. Artinya itu kan kita harus tekan ya, jangan sampai tambah jelek gitu ya dengan pasien-pasien yang kita rawat. Akhirnya saya nyari-nyari jurnal, juga melihat dari beberapa seminar, ternyata ada yang kita kurang, yang kita lakukan gitu. Jadi saya melakukan FGD kecil-kecilan ya sama teman-teman ICU, kemudian menerapkan bekerjasama dengan tim PPI. Jadi untuk para perawat yang masa depan ya, kalian itu adalah harapan dan kekuatan dunia kesehatan. Tetaplah menjalankan tugas dengan hati yang penuh empati, ketangguhan, dedikasi. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kalian lakukan memiliki dampak besar bagi kehidupan pasien. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu dan pengalaman akan membentuk kalian menjadi perawat yang lebih baik. Teruslah melayani dengan cinta,
karena di tangan kalian ada harapan bagi mereka yang membutuhkan. Selamat melangkah maju, jadilah perawat yang tidak hanya terampil, tetapi juga penuh kasih dan profesional. 3 kata untuk mereka: dedikasi, empati, dan ketangguhan. Kenapa ketangguhan? Untuk menghadapi tantangan di masa depan yang akan terus mengalir ya, tantangan itu ya. Jadi tetap harus kuat, komitmen dalam menjalankan tugas.